Alhamdulillah Ibu, saya sehat-sehat saja. Bagaimana dengan Bu Ita, Bu? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Mengganggu waktunya sebentar ya Bu Ida? Iya, ada apa ya Bu? Ini kebetulan saya ada tugas untuk kegiatan observasi dan pasca observasi. Saya minta bantuannya Bu Indah, bersedia Bu Indah untuk membantu tugas saya? Oh gitu, monggo. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu? Begini Bu, untuk tugas saya CGP ini saya melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Indah. Kira-kira Bu Indah bersedia tidak ya Bu ya? Insya Allah saya bersedia Bu. Silakan nanti Bu Ita melaksanakan kegiatan tugas dari calon guru penggerak tersebut. Saya bersedia Bu. Ya, terima kasih sebelumnya Bu Indah. Nanti di sini saya ada 3 kegiatan ya Bu ya. Yang pertama pra-observasi yang sekarang sedang kita laksanakan. Yang kedua observasi di kelasnya Bu Indah, dan kemudian dilanjutkan pasca observasi. Kita mulai saja ya Bu ya. Kira-kira nanti Bu Indah untuk melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Indah, mata pelajaran apa yang akan Bu Indah pilih nanti? Insya Allah untuk kegiatan observasi nanti saya akan memberikan pembelajaran materi IPAS Bu. Di kelas 3 ya Bu ya? Ya. Dalam pembelajaran nanti apa sih Bu tujuan pembelajaran yang akan Bu Indah sampaikan kepada peserta didik? Kebetulan ini kan saya mengambil materi pelajaran IPAS. Untuk materinya saya tentang metamorfosis kupu-kupu. Tujuan dari pembelajaran tersebut saya harapkan nanti setelah anak-anak belajar tentang metamorfosis kupu-kupu, nanti peserta didik bisa menjelaskan tentang arti tentang metamorfosis kupu-kupu. Di samping itu juga peserta didik nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada metamorfosis kupu-kupu. Jadi nanti ya Bu tentang metamorfosis kupu-kupu ya Bu. Ya. Kira-kira kompetensi apa sih Bu yang akan Bu Indah capai pada pembelajaran tersebut? Kompetensinya? Untuk kompetensi yang saya ingin capai yaitu nanti tentang pembelajaran. Saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSL Bu, di mana nanti saya bisa mengelompokkan siswa-siswa tersebut agar sesuai dengan minatnya masing-masing Bu. Sangat luar biasa sekali Bu Indah yang akan memberikan kompetensi yang berhubungan dengan diferensiasi dan KSE Bu ya. Semoga saja nanti pada saat pelaksanaan peserta didik dapat senang ya Bu, insya Allah Bu ya, dengan kegiatan Bu Indah nanti dalam proses pembelajaran. Selain itu strategi apa Bu yang kira-kira akan Bu Indah gunakan agar kompetensi itu bisa Bu Indah capai dengan baik? Nanti strategi pembelajaran saya menggunakan strategi di mana pembelajaran model pembelajaran menggunakan problem based learning Bu, di mana siswa nanti akan mengikuti pembelajaran dengan cara diskusi berkelompok. Mereka akan berdiskusi kelompok sesuai dengan kemampuan dan minat siswa tersebut Bu. Sangat bagus sekali Bu Indah. Saya sudah tidak sabar untuk melihat kegiatan pembelajaran Bu Indah di kelas nanti. Kira-kira waktunya kapan ya Bu? Saya bisa observasi di kelas ini. Kebetulan itu besok insya Allah minggu depan hari Selasa Bu, kebetulan ada pelajaran materi IPAS. Silakan nanti Ibu bisa mengobservasi di kelas saya Bu. Terima kasih Bu Indah sudah memberikan waktunya kepada saya untuk melihat proses pembelajaran di kelasnya Bu Indah. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya Bu ya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Selasa besok ya Bu ya. Terima kasih Bu Indah. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa sebelum
Ayo coba disiapkan Tian. Bagi anak-anak. Ibu pengen tanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bagaimana kabarnya? Pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi semuanya, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Baik. Baik. Bertanya, hari ini yang tidak masuk coba dilihat di sekeliling kalian. Ada kupu-kupu yang lucu. Mari kita coba sekarang bagaimana perasaan kalian setelah menyanyi lagu kupu-kupu? Coba Bu pengen tahu perasaannya kalian setelah menyanyikan tadi lagu kupu-kupu. Tunjukkan padaku. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, dengan kalian mempelajari tentang metamorfosis, maka kalian akan dapat menjelaskan tentang pengertian metamorfosis. Yang kedua, nanti menanyakan kucing Hilma, kucing Maulana. Guru pengen tahu coba Yuki, apa sih kesepakatan kelas kemarin yang Bu Guru buat? Salah satunya apa? Datang tepat waktu. Hari ini kalian sudah datang tepat waktu semua? Tepuk satu.
saya Rita Himawati, CGP Angkatan 11, ingin wawancara pasca observasi dengan rekan saya Pindah Ariastuti. Saya adalah rekan sejawat dari Guru Rita Himawati. Saya mengajar kelas 3 di SD Negeri Kalilaka. dan dibimbing oleh kakak saya yang bernama Pak Eko Puji Susanto. Saya ingin melaksanakan kegiatan wawancara pasca observasi di Bunda. Bagaimana kabarnya Bu Indah hari ini? Alhamdulillah Ibu, saya masih sehat, masih diberi kesehatan. Bagaimana dengan kita sendiri? Ya, alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Maaf ya Bu, saya mengganggu waktunya Ibu sebentar untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi kemarin, di mana saya sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelasnya Bu Indah. Terima kasih atas waktunya Bu Indah. Dari kegiatan kemarin Bu, kegiatan pembelajaran di kelas Bu Indah, tentunya saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ya Bu ya. Izinkan ya Bu. Begini Bu Indah, bagaimana perasaannya Bu Indah selama melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Terima kasih kita. Tentunya perasaan saya dalam memberikan pembelajaran pada peserta didik kemarin sudah tenang. Saya merasa senang karena sebelumnya saya merasa gugup karena kegiatan tersebut akan diobservasi. Tapi setelah berjalannya waktu, saya mengikuti alurnya, perasaan saya merasa senang dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran di kelas 3. Kemarin saya juga masuk ke kelas itu, sangat bisa menguasai ya Bu ya, dengan baik dan melaksanakannya dengan senang. Kemudian setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin, kira-kira apa sih ya Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah terencana, itu sudah tercapai apa belum menurut pendapat Ibu? Kebetulan kemarin saya memberikan pembelajaran tentang pelajaran IPAS ya Bu. Tentang materinya di sini tentang metamorfosis pada kupu-kupu. Tujuan pembelajaran tersebut agar anak-anak itu bisa menjelaskan tentang artinya metamorfosis. Berikutnya agar anak-anak itu bisa menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada metamorfosis pada kupu-kupu. Setelah saya memberikan pembelajaran di kelas 3 sesuai dengan tujuan tersebut, diharapkan nanti anak-anak bisa melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan bersemangat. Setelah saya memberikan pembelajaran, ternyata anak-anak mengikuti pembelajaran saya dengan semangat dan mengikutinya dengan baik. Apalagi kemarin saya menggunakan metode yang disenangi oleh peserta didik, yaitu dengan menggunakan LCD proyektor dan juga dengan menggunakan alat peraga sehingga anak akan lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Sekali kemarin saya juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis diferensiasinya sudah ada dan juga KSN-nya sudah muncul Bu, sangat luar biasa sekali. Kira-kira dari kegiatan kemarin itu pembelajaran yang sudah melibatkan siswa, menurut Ibu bagaimana Bu? Siswa itu sudah aktif atau masih perlu bimbingan dari pembelajaran? Kebetulan di kelas kita kemarin kan jumlahnya sedikit ya Bu. Jadi akan lebih mudah untuk sebagai seorang didik untuk menguasai kelasnya dibandingkan dengan jumlah siswa yang banyak Bu. Karena jumlah siswa sedikit sehingga saya lebih menguasai kelasnya Bu. Cuma di sini karena saya menggunakan pembelajaran berdiferensi, saya harus benar-benar terjun untuk mengamati satu persatu atau kelompok-kelompok yang sudah saya bagi sesuai dengan tingkatannya Bu. Sehingga saya harus benar-benar
mengikuti siswa-siswa tersebut mana yang belum bisa menguasai dan mana-mana siswa yang sudah menguasai pada materi tersebut. Ternyata untuk pembelajaran diferensiasi itu ternyata kita juga harus lebih fokus Bu, untuk agar anak tersebut bisa kita perhatikan mana-mana yang membutuhkan bimbingan dari seorang guru dan mana-mana anak yang sudah bisa melacak dengan sendirinya. Sekali kemudian seperti yang kemarin Ibu sudah ajarkan di kelas, anak-anak sudah merespon. Cuma pada saat pembelajaran tersebut itu kita lebih ekstra benar lebih fokus agar anak yang masih butuh bimbingan yang perlu kita perhatiannya lebih banyak lagi ya Bu ya. Kemudian adakah Bu hambatan atau tantangan apa yang Ibu hadapi selama proses pembelajaran kemarin menurut Ini tantangannya itu karena kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensi, memang tantangannya itu seorang guru itu harus benar-benar memperhatikan satu persatu anak. Jadi guru itu harus benar-benar memantau siswa-siswa yang belum dapat mengikuti pembelajaran dengan baik Bu. Karena terus terang di kelas saya itu ada 2 anak yang belum dapat lancar membaca Bu. Jadi untuk diberikan soal-soal atau pembelajaran itu memang gurunya itu harus benar-benar memperhatikan dan membimbing siswa tersebut agar siswa tersebut itu bisa memahami materi atau bisa memahami soal-soal yang telah diberikan gurunya. Nah, tantangannya biasanya di saat gurunya itu sedang memberikan pelatihan, bimbingan pada siswa tersebut, biasanya siswa-siswa yang sudah mahir, yang sudah pandai itu akhirnya suka bermain sendiri Bu. Itu tantangannya, sehingga kadang-kadang saya merasa susah untuk mengendalikan anak-anak yang tersebutnya biasanya sudah pandai, sudah mahir dalam mengikuti pembelajaran, akhirnya kan mereka bermain dengan teman-teman yang lainnya, sehingga permainan yang mereka itu kadang-kadang mengganggu siswa yang sedang dilakukan bimbingan oleh saya gitu Bu. Makanya jadi gurunya itu memang harus bisa memperhatikan guru, memperhatikan siswa yang pembelajarannya kurang, sementara di siswa yang lain kalau tidak diperhatikan itu akhirnya mereka itu suka bermain sendiri Bu. berarti sudah bisa melihat kondisi siswanya di kelas ya Bu. Kira-kira rencananya apa Bu untuk kedepannya supaya pembelajaran itu lebih memfokuskan lagi dan rencananya akan seperti apa? Ya, untuk rencana kedepannya karena ada beberapa siswa yang kurang memahami atau mengikuti kurang dalam mengikuti pembelajaran, bagaimanapun siswa tersebut juga harus kita bimbing terus ya Bu. Jangan karena mereka itu kurang lancar membaca akhirnya kita tinggalkan, kita fokusnya kepada yang pandai. Saya berusaha untuk tetap membimbing siswa-siswa tersebut Bu. Namun di samping itu untuk siswa-siswa yang tadi misalnya sudah pandai, sudah cepat dalam mengikuti pembelajaran, saya akan lebih memberikan atau tugas yang lainnya berupa tugas-tugas yang lain agar mereka itu yang merasa sudah pandai itu tidak mengganggu teman-teman yang lain. Saya akan memberikan siswa-siswa tersebut tugas yang lain, bisa berupa misalnya kayak membuat cerita, kalau misalnya bahasa Indonesia itu bisa membuat cerita, kalau misalnya tadi IPAS kita bisa anak-anak yang lainnya disuruh membaca. Kalau tadi misalnya saya berbicara tentang metamorfosis kupu-kupu, nanti teman-teman yang lain yang sudah merasa pandai bisa kita kealihkan kepada pembelajaran metamorfosis pada kata gitu Bu. Jadi mereka berbeda Bu. Yang satunya masih belajar di metamorfosis kupu-kupu, yang satunya lagi belajar mandiri, belajar secara sendiri saja dengan materi yang berbeda, misalnya diganti dengan metamorfosis pada kata gitu. Ini sangat luar biasa sekali rencana yang akan Bunda laksanakan. Berarti setiap anak diberi kesempatan ya Bu, diberi sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya ya Bu ya. Terima kasih, sungguh sangat mulia rencananya Bunda. Semoga dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Saya juga mengucapkan terima kasih sudah ikut melihat hasil pembelajaran di kelasnya Bunda. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi ya Bu, untuk saling mengobservasi. Terima kasih. Cukup sekian pasca kegiatan wawancara pasca observasi
Sita Himawati dan rekan saya Bu Indah Aryasuti, dampingi dengan PP saya Bapak Eko Budi Susanto. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya Bu Indah ya. Sama-sama Bu. Terus Semangat, Bu. bosan ya Bu ya. Ya. Saya Harus semangat Bu. hanya minta bantuan Ibu Indah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.